saya melihatnya Eropa juga ya mereka trauma kayaknya. Rabi ini sudah tidak lagi membahas masalah Palestina doang. Dia sudah berani membahas kurikulum Indonesia. Artinya dia sudah mengarahkan teropongnya itu untuk Indonesia dan itu bahaya gitu loh. To the point aja. Jurnalis dari tempat lain juga nggak ada. Apalagi jurnalis. Jadi mereka melaporkan mungkin dapat bahannya dari dalam ya. Mungkin baru mereka olah di luar ya, di luar Gaza. Makanya berita tentang Gaza itu sangat turun ini ya. Intensinya sangat turun gitu. Ya ratusan jurnalis dibunuhin. Iya makanya. Hanya kemarin itu ada truk militernya Israel itu nembakin bisnya anak-anak. Itu terakhir yang saya lihat di Al Jazeera ya. Itu. Nah Mas, ini kita kembali ke Board of Peace ya. Yang menarik kan dari sekian anggota ini yang diajak, kemudian yang setuju, kemudian yang datang ke lokasi, itu kalau kita baca itu negara Eropa hanya Turki. Sementara negara yang tadinya sekutu dari Amerika, Perancis, Inggris, Spanyol, Italia, gede-gede itu malah tidak tergabung dalam Board of Peace itu. Sementara negara Muslim justru banyak juga yang terlibat. Di situ ada Turki, Indonesia, Saudi Arabia, Maroko, Mesir, Jordania yang berpapasan dengan Gaza sebenarnya. Gimana Mas Hussein melihat itu? Bahkan negara Eropa yang sohibnya Trump aja nggak mau ikut gitu. Jadi gini ya, itu sebetulnya menunjukkan level kesadaran yang berbeda antara masyarakat Eropa dengan masyarakat Muslim. Masyarakat Eropa ya, di Belanda aja sampai sekarang saya dapat kabar itu sampai sekarang setiap pekan itu masih ada aksi untuk Palestina. Setiap pekan nggak berhenti itu. Di Italia, kemudian juga di Jerman, juga sama, di New Zealand juga. New Zealand ya. Kita mungkin di sini sudah redup, tapi di sana tuh masih kenceng. Artinya apa? Monitoring masyarakat sipil terhadap masalah Gaza ini berjalan terus gitu. Bayangkan kalau akhirnya petinggi mereka ikut masuk dalam board office ini, wah itu kan akan menjadi pukulan juga, akan menjadi konflik gitu ya. Sementara kita kan enggak, ya. Apalagi negara Arab nggak boleh ada demo-demo di situ kan. Ya mereka memang sudah ya apa kata raja-raja mereka aja lah. Indonesia pun sama. Ini yang bahaya nih. Sini yang bahaya gitu loh. Ya. Kan biasanya Indonesia gitu selalu nunggu chaos terjadi baru nanti nunggu momentum gitu ya. Baru nanti minta maaf atau apa. Tapi nggak sensi dari sekarang gitu loh. Artinya kalau Pak Prabowo dan jajarannya itu memahami bagaimana sih sebetulnya kemarahan kita belum reda, masyarakat ini masih menyimpan rasa ya gitu ya, istilahnya kekecewaan besar. Harusnya ini nggak terlalu buru-buru dilakukan ini, gitu. Dan juga saya melihatnya Eropa juga ya mereka trauma kayaknya. Trauma selama ini mereka berada di pihak Zionis. Akhirnya mereka benar-benar hancur juga citranya berbarengan dengan citra Zionis. Mereka lagi berusaha lagi memperbaiki lagi citra mereka nih setelah kehancuran parah itu. Ya dengan cara menjaga jarak gitu loh. Kan kita tahu lah bagaimana chaosnya. Italia sempat benar-benar ini loh berhenti loh. Sempat blackout juga blackout itu Italia itu. Itu saya di sana waktu itu lagi di Porto Palo tuh. Ketika blackout itu. Ya, dan itu bisa kapanpun terjadi dan kekuatan partai buruh di Eropa ini kan gak main-main. Kalau sudah mereka marah itu berhenti itu Berhenti sih ya semuanya. semua. Karena semua buruh itu anggota partai buruh. Kalau di sana ya. Ya, seperti itu kan. Itu mungkin salah satu alasan kenapa sekarang orang-orang Eropa ini lebih banyak menimbang-nimbang untuk apa cepat-cepat gabung ke Board of Peace atau nahan dulu lah, lihat dulu kemana arahnya gitu loh. Apalagi kan mereka juga melihat juga nih ledak-ledaknya si Donald Trump. Bisa sewaktu-waktu switch kan. Modenya udah apa lagi nih. Tidak stabil ya. Iya, bahaya. Kalau keputusan pemerintah itu harus mengikuti
kredibilitasnya si Donald Trump mau jadi apa itu dengan negara itu. Apalagi Donald Trump. Jadi Pak Hikmahanto Juwana bilang yang paling lemah dalam urusan perdamaian atau urusan global itu adalah Donald Trump sebenarnya, karena konstitusinya dia hanya mewajibkan cuma 4 tahun. 4 tahun. Dan bisa diganti kapan aja. Beda dengan Rusia, China, itu bisa lebih lama gitu. Jadi mungkin mereka mikir kali, ini kalau Donald Trump nanti nggak kepilih lagi, paling gimana masa depan? Iya, paling lu tahun depan juga selesai gitu kan kira-kira ya. Iya. Iya, gitu, karena dia nggak konstitusinya agak ketat kalau urusan presiden itu kalau di Tapi Amerika. memang kalau dilihat dari jumlah negara yang diundang sama Board of Peace ini kan 60 yang katanya berkomitmen investasi mereka ya, itu 35-an. Yang menyampaikan secara terbuka, mungkin sebagian hadir di Davos ya, itu 20-an. Nah, artinya kan jumlahnya juga nggak terlalu, ini orang kan meramaikan ini akan jadi pembanding PBB gitu kan. Tapi ternyata masih jauh sekali gitu. Artinya memang keraguan itu terjadi gitu ya. Yeah. Keraguan para pemimpin dunia, kalau Putin sama Xi Jinping oke lah ya, mereka pasti juga akan sudah paham gitu dengan kelakuannya chairman-nya Board of Peace ini, itu Board of Peace. Tapi mestinya Indonesia berhitung dong ya, mestinya ya. Gimana Indonesia ini? masalahnya sedang tidak dalam kondisi berhitung. Mereka kan sedang dalam kondisi berjoget. Itu masalahnya itu. Karena kalau suruh joget, suruh hitung sulit. Iya, iya begitu ya. Tapi memang kalau seperti di negara Eropa tadi yang disebut memang itu terjadi. Misalnya di Spanyol itu kayaknya aksi tiap hari itu, tiap akhir pekan. Tiap akhir pekan. Jadi kita juga kaget juga negeri Spanyol gitu loh yang begitu concern terhadap Palestina gitu. Bukan negara-negara Islam ya mungkin orang akan menganalisa misalnya negara Teluk itu kenapa begitu ya. Salah satunya yang membuat kita agak miris itu Indonesia kan cukup concern ya dengan nasib saudaranya di Palestina. Tapi kok tiba-tiba masuk tanpa ada penjelasan yang sampai sekarang belum dijelaskan ya. Maksudnya alasannya yang apa membuat urgensinya masuk ke situ. Maksudnya gitu. gini, nggak ada woro-woronya ke betul, tiba-tiba masyarakat, gitu. atau ngomong ke DPR sebagai parlemen bahwa betul. Kenapa kita harus ikut? Kenapa harus ikut? Nah, gitu. apakah kita terpaksa kalau nggak ikut berarti kita tidak punya akses untuk membangun ekonomi atau kita takut dimusuhi Amerika atau apa, itu kan perlu dijelaskan sebenarnya. Iya. Ya gitu ya maksudnya. Iya. Itu dalam konten saya terakhir tuh itu yang saya minta ke pemerintah sebetulnya. Nah, itu. Ya kita diskusi dulu lah. Makanya ini kan public diplomacy ya. Artinya diplomasi itu bukan elit para diplomat, tapi bagaimana dia bisa menyerap aspirasi masyarakat yang dia wakili sebagai diplomat. Harusnya seperti itu. Iya, mestinya begitu ya logikanya, kayak di Eropa ya. Iya. Ya. Tapi sampai hari ini belum ada penjelasan. Dan itu bukan pertama kali kan. Itu bukan pertama kali masyarakat nggak dipesertakan dalam keputusan-keputusan seperti ini ya. Meskipun kita mengakui negara penganut demokrasi gitu kan, demos krotos itu. Tapi demosnya sama sekali nggak dipakai, nggak ada masyarakat itu. Ya, nanti ketika masyarakat marah, nah baru ntar diserahkan masyarakat lagi gitu kan. Selalu berulang pola-pola ini sangat menyedihkan bagi saya, sangat mengecewakan sekali sebetulnya. Maksudnya apa yang membuat kayaknya nih ya, mungkin ada yang salah dari cara kita memahami Palestina, peristiwa di Palestina, karena di kita tuh kayak ya biasa aja. Iya. Gitu. Karena kalau di Eropa itu kan dia masuknya pada sisi kemanusiaan ya. Iya. Di sisi kemanusiaannya. Saya pernah ikut demo anti Israel ya, pro Palestina di Auckland. Dan saya ngelihat langsung di sana ya, aksinya itu memang setiap hari Minggu, Mas. Iya. Itu yang aksi itu tatoan, rambut panjang, dan semua tuh karyawan. Jadi beragam orang. Dan dalam aksi itu hampir nggak ada teriakan-teriakan yang sifatnya itu agamis gitu. Mereka tuh meneriakan itu adalah selamatkan Palestina,
ini masalah kemanusiaan, penjajahan mesti dihapuskan, selamatkan anak-anak, wanita segala macam, dan mereka menampilkan ribuan foto Mas, dijajarin di downtown gitu, dijajarin foto-foto anak-anak Palestina, dan semua orang yang lewat itu menonton dan sambil menangis, gitu. Jadi mereka tuh cara aksinya tuh lebih pada sisi kemanusiaannya. Iya. Saya membaca fenomena ini gimana ya, plus minus sebetulnya, plus minus gini. Jadi masyarakat Eropa itu mereka punya common enemy ya untuk masalah Palestina. Siapakah itu? Pemerintah mereka. Pemerintah mereka yang memiliki hubungan diplomatik kan. Jadi mereka ada target gitu loh untuk kita bareng-bareng serbu nih pemerintah itu kan. Ada demo setiap hari gitu ya. Kalau kita kan nggak bisa gitu kan. Kita mau demo pemerintah kita juga ya artinya masih nggak punya hubungan diplomatik gitu ya. Artinya demo kita ini ya udah sebatas itu aja lah, ngumpul-ngumpul, orasi selesai. Kalau mereka enggak, karena begini loh. Masalah Palestina itu kan masalah yang menyatukan umat, terutama kalau bicara masalah ketidakadilan. Dan ketidakadilan di Eropa itu kan luar biasa itu. Itu dari tatanan masyarakat paling bawah sampai atas itu kan ada aja konflik-konflik ketidakadilan di tengah-tengah mereka. Dan ketika mereka melihat Palestina sebagai satu isu bersama, ayo kita ngumpul bareng-bareng nih. Semua yang merasa pernah tersakiti, semua yang merasa pernah dizalimi oleh polisi ini, oleh militer ini, kita bareng-bareng. Apalagi ini pemerintah kita ikut terlibat dalam genocide itu ya. Ini kekuatan power of humanity di situ yang membuat mereka tuh lebih konsisten. Nah kita sebetulnya bagus, kita nggak ada pemerintah yang artinya nggak se-ekstrim pemerintah mereka ya. Tapi di sisi lain ya kita jadi gagal dalam menjaga ritme semangat itu. Nah itu sebetulnya bukan berarti kita nggak punya alasan lebih kuat. Kita punya alasan yang jauh lebih kuat kalau kita mau bicara masalah Palestina itu ya. Begini deh, banyak orang banyak mengira bahwa saya yang dijuluki sebagai aktivis pro Palestina dan teman-teman kami itu mengira bahwa tugas kami itu sekedar ya menyampaikan penyuluhan, kemudian mengumpulin donasi nanti diserahkan bantuan. Saya bilang nanti di satu titik kalian semua akan sadar nih, masyarakat awam nih, gerakan kami itu gerakan mengubah sejarah peradaban dunia ke depan. Itu yang kami lakukan, itu yang kami yakini. Masalah Palestina itu hanya masalah pintu masuk narasi aja. Ya, pintu masuk narasi bahwa di situlah ada pergulatan besar pertempuran peradaban, clash of civilization gitu ya, kalau kata Samuel Philip Huntington itu kan di situ posisinya itu. Dan saya pernah ditanya dalam sebuah acara, Mas Hussein, antum kenapa nggak habis-habis energi antum bicara Palestina, orang sana sini gitu ya. Saya bilang kalian nggak tahu nikmatnya dan adiktifnya bergerak di jalan ini. Kami ini sekarang sedang berada di arena yang itu nggak semua orang bisa masuki gitu loh. Jadi terutama sebagai anak muda, sayang sekali kalau bagi saya anak muda ini kemampuan saya yang sedang peaknya, sedang puncak-puncaknya itu hanya digunakan untuk melawan bos-bos bawahan gitu ya. Musuh saya sudah bukan lagi misalnya Bahlil misalnya kan gitu ya. atau pejabat yang dianggap bermasalah gitu ya. Musuh saya itu sudah Netanyahu, Donald Trump, dan mereka-mereka yang sedang mengubah-ubah dunia gitu. Jadi lebih tinggi gitu ya? Ya iya. Saya nyebutnya itu oktagon kita di situ. Itu nggak semua orang bisa masuk oktagon kan? Hanya yang terbaik yang terbaik. Nanti kalau teman-teman anak-anak muda kalian sudah masuk di lingkaran yang kami ada di situ, kalian akan merasa punya konsekuensi untuk berkembang, untuk upgrade diri. Jadi kita ditarik ke atas ya? Ditarik ke atas gitu. Dan apapun kita harus naik kelas ke atas. Betul seperti itu dan ini semua nanti dampaknya kita Indonesia yang akan mendapatkan dampaknya. Jadi ada istilah tuh, kucing kalau udah pengen jadi harimau, dia nggak akan tertarik lagi sama ikan. Iya, betul. Ya, dia udah tertarik sama daging yang lebih besar gitu. Iya. Begini, jadi fenomena adanya board of force ini sebetulnya harusnya semakin membuka mata kita. Ada apa dengan Gaza ini gitu loh? Ada apa dengan Amerika dan Gaza? Hubungan mereka itu apa? Iya. Gitu sampai ngumpulin sebegitu orang. Sampai ngubah PBB lah kalau gitu loh. Istilahnya kan gini kan. Mereka selama ini menjadikan PBB sebagai alat legitimasi berbagai penyerangan mereka ya. Afghanistan bisa selesai ya dengan jalur PBB. Kemudian juga Irak, semua dilegitimasi oleh PBB.
masalah Palestina nggak bisa gitu loh. Iya. Saking mentoknya udahlah Bikin sendiri, bikin baru sendiri. bikin baru lah board of peace gitu loh. Ada apa sebetulnya? Siapa Gaza ini? Kenapa nggak bisa diselesaikan seperti mereka menyelesaikan masalah-masalah konflik lain, Suriah, Libya dan sebagainya? Nah kalau orang-orang seperti saya masuk dari dulu ya, kita paham memang ini bukan masalah perebutan dua wilayah Israel Palestina. Ini masalah yang lebih besar, ini masalah dominasi dan hegemoni yang sangat besar. Dan kalau kita nggak bergerak dari sekarang, wah kita akan semakin tertinggal. Kita akan semakin terbuka cakrawala kita dalam berpikir tuh. Nah, tapi karena bacaan-bacaan kita dan pergerakan kita di sana, jadi kami memahami, oh iya. Jadi tergantung tontonan podcastnya apa nanti. Tapi begini, Mas Hussein, menarik ini. Karena kita lihat begitu kemarin orang semua melihat bagaimana presiden kita itu tanda tangan di sampingnya Trump tentang board of peace itu, respon itu cukup kritis. Nah, ini di media sosial ya, banyak menyampaikan apa adanya gitu, bahwa ini pertanyaan besar gitu. Artinya udah mulai dong orang narasi bahwa mereka tidak mudah digiring dengan narasi itu gitu. Iya. Ya, gimana kalau Bang Hussein melihat? Kan Bang Hussein juga termasuk yang masih sakit langsung bicara nih. ini siapa yang harus ada yang mengimbangi narasi? Lagi di info tiba-tiba ngelihat tanda tangan, waduh, copot langsung. Selesai pulang. Artinya ada apa yang dilakukan oleh teman-teman relawan atau aktivis atau apapun yang menyadarkan tentang tadi, itu ada efeknya gitu kira-kira. Ya, jadi gimana? Jadi pertama kita harus selalu melihat apa nilai plus dari sebuah permasalahan seperti ini ya. Di satu sisi kita marah. Di satu sisi ini momen untuk kita mengedukasi lagi. Untuk kita mengangkat lagi gitu kan. Gitu loh. Dan ini benar-benar kalau nggak kita eksploitasi momen ini, jangan sampai ini jadi kemarahan yang mampir, numpang lewat gitu. Makanya tagline saya yang saya yang saya wariskan dari mentor saya gini, kata dia, berhenti bereaksi, mulai beraksi. Berhenti bereaksi emosional, mulai beraksi strategis. Nah, ini yang berusaha saya tanamkan ke masyarakat, anak muda terutama ya. Bukan lagi waktu kita sekarang tuh ngelihat hal seperti langsung marah, meledak, komentar, redup lagi. Itu namanya reaksi emosional, itu nggak dibutuhkan itu. Tapi yang kita perlukan adalah sekarang bagaimana langkah strategis. Oh, apa harus kita lakukan sekarang ini? Langkah strategis apa? Dan ini semua sebetulnya apa ya? Berkaitan, nggak cuma masalah board of peace loh. Ingat nggak beberapa waktu lalu ada satu video seorang rabi Amerika Israel, namanya itu Yehuda Kaplan, dalam wawancaranya ini tanggal 10 Desember 2025, masih bulan lalu ya, wawancara di konferensi Jerusalem Post. Dia menyebut seperti ini, kita harus mengubah kurikulum masyarakat Indonesia. Pernah lihat videonya? Belum lihat? Itu kan viral tuh. Dia seorang rabi Yahudi bilang kita ada 350 juta Muslim Indonesia yang perlu diluruskan tuh kurikulum mereka itu. Dia mention Indonesia ya? Mention Indonesia. Berkali-kali diulang. Langsung? Iya. Waduh. Terus gimana? Kita harus mengubah. Jadi dia itu adalah utusan yang dipilih oleh Donald Trump, utusan untuk antisemitisme, antisemitisme dan apa gitu ya, perdamaian apa gitu. Dan dia menyebut langsung Indonesia di forum internasional. Artinya apa? Ini sudah bukan lagi masalah jauh di sana. Kalau dulu orang mengatakan, ngapa sih jauh-jauh ngurusin urusan orang lain? Gitu ya, kan? itu masih ada itu narasi itu. Meskipun masih udah ada redup, kan? Ya. Masih ada kayak gitu. Harusnya itu sudah terbantahkan oleh kata-kata si Rabi ini. Rabi ini sudah tidak lagi membahas masalah Palestina doang. Dia sudah berani membahas kurikulum Indonesia. Artinya dia sudah mengarahkan teropongnya itu untuk Indonesia. Dan itu bahaya gitu loh. Dan lihat, dan ini semua berjalan berdampingan dengan Board of Peace Indonesia yang mulai ditarik oleh Israel dan Amerika. Wah, ini sudah bukan lagi hal yang boleh kita normalisasi bagi saya nih. Di sini kita perlu yang tadi saya bilang, berhenti bereaksi emosional, mulai beraksi strategis. Mulai kita harus ada semacam pertemuan rutin lah untuk membentengi anak-anak kita. Ya siapa sih yang mau anak-anak kita kurikulumnya diatur-atur oleh mereka para pelaku genosida? Dan apalagi ancaman seperti ini itu
datang dalam posisi ketika pejabat-pejabat kita ini masih pejabat yang gampang disogok, yang gampang banget dibayar gitu kan. Kalau itu terjadi, mereka punya uang, ketemu pejabat yang ini yang tidak mementingkan masa depan generasi, berubahlah itu. Dalam satu malam nanti kurikulum kita, wah hancur lah. Semakin mengerikan itu.